Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Ribuan warga Merauke termakan berita bohong penemuan pelaku pembunuhan anak tunarungu. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre 2 jam untuk mengisi 20 liter minyak tanah. Cekcok di pesta dansa warga 2 kampung di Merauke bentrok, seorang tewas dan 5 rumah terbakar. Pertikaian antar warga kembali pecah di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Warga Kampung Nasem dan Kampung Onggaya saling serang sehingga menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan 5 rumah hangus terbakar. Pertikaian terjadi pada Rabu sore. Saat itu warga sedang mengadakan acara hajatan yang dilakukan dengan pesta dansa. Namun di tengah acara, korban Anselmus didatangi beberapa orang. Mereka terlibat cekcok, lalu para pelaku menyerang korban dengan parang dan kapak hingga tewas di tempat. Kematian Anselmus berbuntut panjang. Warga Kampung Nasem bersama keluarga korban membakar 5 rumah milik keluarga para pelaku. Untuk meredam situasi, polisi dan camat Nauken Jerai memediasi kedua kelompok. Namun situasi di lapangan masih tegang. Tenang, dan kita percaya Bapak-Bapak harus segera tuntaskan masalah ini. Sebagian warga dari kedua kampung telah mengamankan diri ke dalam hutan untuk menghindari konflik lanjutan. Saat ini polisi masih mengejar 3 pelaku. Warga diimbau tenang dan mempercayakan kasus ini ke kepolisian. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi anggaran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Papua tahun 2019 hingga 2021. Dalam kasus ini kerugian negara diperkirakan mencapai 43 miliar rupiah. Kerugian negara yang ditimbulkan terdiri dari 34 miliar dari anggaran APBN dan 8 miliar dari dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ketiga tersangka masing-masing berinisial AH selaku Kepala LPMP Papua, AI Bendahara Pengeluaran, dan R Bendahara Penerima. Mereka bertiga langsung ditahan di Lapas Abepura. Penyidik juga menyita barang bukti berupa uang tunai senilai 2 miliar rupiah dan 1 mobil. Sebagian warga Merauke kembali harus menelan kekecewaan. Pasalnya nama mereka tidak ada dalam daftar bantuan langsung tunai atau BLT tahun ini. Warga yang tidak ada namanya dalam daftar mengaku sudah datang jauh-jauh dari kampung mereka dan berharap bisa menerima bantuan langsung tunai. Kini mereka hanya gigit jari dan pulang dengan tangan kosong. Warga yang datang ke kantor pos Merauke pada hari Senin mengaku nama mereka tidak ada dalam daftar penerima tahun ini. Padahal sebelumnya mereka menerima bantuan dan terdaftar sebagai penerima BLT. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens menangkap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata KKB Puncak atas nama Dugi Telenggen. Penangkapan terjadi di Kampung Ulume, Kabupaten Lanijaya. Dugi Telenggen terlibat dalam penembakan yang menyebabkan gugurnya anggota Polres Lanijaya, Brigpol Joan Sibarani pada September 2024. Pelaku juga mengaku menembak seorang warga sipil bernama Adi Yohanes Abilio Valo dalam kejadian yang sama.
Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, buku catatan, dan tas noken kecil. Anggota polisi dari Polres Mambramo Raya diserang sekelompok orang pada Selasa siang di Kampung Burmeso, Distrik Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya, Provinsi Papua. Kejadian berawal saat petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Mambramo Raya ingin menindaklanjuti laporan adanya keributan antar warga akibat minuman keras di Kompleks SD Advent Burmeso. Anggota bergerak ke lokasi untuk menenangkan situasi, namun massa justru menyerang polisi dengan parang, linggis, dan batu. Wakapolres Mambramo Raya bersama anggota berusaha bernegosiasi, namun massa semakin banyak dan terus menyerang anggota. Aparat akhirnya mengamankan diri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Beginilah kondisi asrama putra SMP Sentra Pendidikan di Jalan SP5 Timika yang terbakar hebat setelah dibakar oleh seorang siswa. Seorang pelajar di sekolah ini nekat membakar asrama putra sekolahnya. Aksi nekat itu dilakukan akibat emosi setelah handphone miliknya hilang. Kejadian terjadi saat sejumlah siswa masih berada di lingkungan asrama. Dalam waktu singkat, api membesar dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku. Pelaku yang masih berusia 19 tahun saat ini sudah diamankan di Polres Mimika. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Akhir kata, saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Wanyang.